Hai wargi Jabar, Ramadan telah usai dan sekarang kita udah memasuki bulan Syawal. Ada momen yang selalu ditunggu-tunggu, momen untuk bertemu, berbagi dan tentu aja mempererat tali silaturahmi. Namanya adalah halal bihalal. Kita pasti sudah akrab banget dengan istilah ini kan. Halal bihalal sebuah tradisi yang gak pernah lekang oleh waktu. Sebuah ajang syukuran yang membuat hati menjadi hangat dan penuh dengan kebahagiaan. Halal bihalal bukan sekedar ritual formalitas yang harus kita jalani setiap lebaran tiba. Ini lebih dari sekedar ucapan terima kasih dan mohon maaf. Ini adalah momen yang sangat berharga di mana kita merayakan kebersamaan, mengukir kenangan indah dan menyamai benih-benih cinta serta persaudaraan. Pikirkan tentang aroma masakan khas lebaran yang menggoda, suasana yang riuh rendah oleh canda tawa keluarga, dan tentu saja tak lupa berbagi cerita seru yang terbagi di atas meja makan. Inilah esensi sejati dari halal bihalal. Ini adalah tentang menyatukan hati, menghapuskan segala kesalahpahaman, dan membangun kembali jalinan kekeluargaan yang terkadang terkoyak oleh jarak dan kesibukan. Keunikan dari halal bihalal ini juga terletak pada kedua arahnya. Bukan hanya orang tua yang meminta maaf kepada anak-anaknya, ataupun sebaliknya. Ini adalah kesempatan bagi semua pihak untuk saling memaafkan dan saling merajut kembali tali kasih sayang yang mungkin sempat terputus. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW juga menganjurkan umatnya untuk meminta maaf atau meminta dihalalkan jika melakukan kesalahan kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, siapa yang pernah berbuat aniaya atau zolim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya atau maaf pada hari ini di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Kedua hadis tersebut memberi isyarat yang kuat mengenai halal bihalal. Sebab pada esensinya halal bihalal adalah menyambung tali silaturahmi dan memutus budaya zolim serta perbuatan yang tidak baik antar sesama manusia. Dari segi hukum fikih, jadi halal itu konsepnya yang dipertentangkan dengan kata haram. Nah, dalam konteks halal bihalal artinya mereka yang melakukannya akan terbebas dari dosa. Yang tadinya kita punya masalah atau berbuat dosa, dengan halal bihalal semuanya jadi baik-baik saja. Tapi tentu aja ada syarat-syaratnya. Salah satunya saling maaf memaafkan. Jika kita lihat dari segi bahasa atau linguistik, jadi kata halal tuh dari segi bahasa berarti menyelesaikan masalah, meluruskan keadaan yang rumit atau menyambung kembali tali silaturahmi yang putus. Jadi kalau dipahami dari sini, halal bihalal tuh kayak instrumen buat menyambung kembali hubungan yang terputus seperti benang kusut yang diurai. Bagaimana sih sejarah halal bihalal? Jadi gini, ada yang bilang kalau halal bihalal tuh sebenarnya muncul dari martabak loh. Jadi ceritanya dulu di tahun 1935 di Solo ada seorang pedagang martabak yang lagi promosi martabaknya. Nah, karena waktu itu martabak masih barang baru, jadi dia pakai istilah martabak halal bin halal buat ngiklanin dagangannya. Ada juga versi lain yang bilang tradisi halal bihalal ini udah ada sejak zaman Mangkunegara I alias Pangeran Sambernyawa di Solo. Jadi dulu beliau ini mikirin gimana cara yang efisien buat bermaaf-maafan saat lebaran. Akhirnya dia bikin acara di istana, undang semua pegawai dan prajurit kerajaan biar bisa saling bermaaf-maafan. Udah dari situ tradisi halal bihalal ini berkembang terus.
Terus, ada lagi versi yang ceritanya terjadi di tahun 1948. Waktu itu Republik kita pas masih awal banget dan suasana politiknya lagi panas-panasnya. Nah, Presiden Soekarno waktu itu bingung gimana caranya ngatasin konflik antar pimpinan partai politik. Jadi dia konsultasi sama ulama Nahdlatul Ulama, namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh. Nah, saran dari beliau itu bikin para pimpinan partai kumpul bareng pas Idul Fitri buat bermaaf-maafan dan saling halal menghalalkan dosa-dosa mereka. Dan dari situlah lahirlah tradisi halal bihalal yang terus dilestarikan sampai sekarang. Kalau di zaman sekarang sih dalam tradisi halal bihalal sering sekali juga dilakukan berbagai kegiatan seru kayak makan-makan bareng, sungkeman, sampai bagi-bagi THR. Jadi selain momen untuk bermaaf-maafan juga jadi ajang silaturahmi yang seru buat keluarga dan teman-teman. Tahu nggak, katanya halal bihalal memang kata-katanya dari bahasa Arab. Tapi tradisi ini itu cuma ada di Indonesia aja. Di negara-negara Arab sana nggak ada tuh tradisi seru kayak gini. Mungkin karena budaya dan konteks sosialnya beda kali ya. Tapi yang jelas hal ini jadi salah satu hal yang bikin Indonesia punya kekayaan budaya yang unik dan beragam. Jadi meskipun gak ada di negara asalnya, tradisi halal bihalal tetap jadi kebanggaan kita sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Begitulah cerita-cerita tentang asal-usul halal bihalal. Dari martabak, dari tradisi kerajaan sampai kebijaksanaan politik. Tapi yang pasti, nilai-nilai saling maaf-maafan dan memaafkan tetap jadi bagian penting dari budaya kita. Jadi mari kita jadikan halal bihalal tahun ini sebagai momen berharga untuk menumbuhkan kedamaian, cinta, dan kehangatan di antara kita. Saatnya bersatu kembali, menghapuskan batas-batas dan merayakan keberagaman dalam kebersamaan. Ini adalah saat yang tepat untuk mempererat tali persaudaraan. Bukan hanya sekedar kata-kata manis, tapi juga aksi nyata dalam menjaga hubungan yang sudah terjalin. Wargi Jabar, sambutlah Lebaran ini dengan merayakan halal bihalal dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan. Mari bersiap-siap untuk mempererat tali silaturahmi, berbagi cerita, dan tentu saja menikmati hidangan lezat yang menggoda di atas meja makan. Aku Syifa Aurelia mewakili teman-teman dari Jabar Express ID juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakannya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di konten lainnya.